Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Irfan Andri Setiawan, nomor 416, serta Fernando Muharram, nomor 389, akan mempresentasikan manajemen resiko falas. Yang pertama adalah arti penting manajemen resiko falas. Manajemen resiko falas memegang peranan yang sangat penting dalam strategi manajemen, terutama bagi pebisnis yang akan terjun di dunia global. Manajemen risiko falas meliputi dua keputusan. Yang pertama, keputusan pembiayaan atau financing decision, yaitu bagaimana para pebisnis tersebut dapat memperoleh dananya. Yang kedua adalah keputusan investasi. Keputusan ini adalah keputusan yang diambil ketika pebisnis tersebut mengalokasikan dananya. Ya, selanjutnya adalah risiko falas. Risiko falas adalah risiko yang timbul akibat adanya kemungkinan nilai mata uang mendominasi kekayaan atau aktiva dari suatu perusahaan. Nah, risiko falas tersebut dapat merugikan harapan aliran kas perusahaan lewat menurunnya penjualan dan meningkatkan ongkos dari penjualan tersebut. Risiko falas terdapat dua, yaitu risiko sistematis dan risiko bukan sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang dipengaruhi oleh suatu pasar, seperti melemahnya ekonomi, tingkat suku bunga, dan kebijakan dari suatu pemerintah. Yang kedua adalah risiko bukan sistematis. Risiko bukan sistematis menyangkut secara spesifik tentang suatu perusahaan, seperti terjadinya pemogokan kerja, tingkat likuiditas dari suatu perusahaan tersebut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah macam-macam foreign exchange exposure. Exposure terhadap fluktuasi kurs falas dapat bersumber dari tiga penyebab utama. Yang pertama adalah exposure transaksi. Exposure transaksi adalah risiko terganggunya aliran kas dari suatu perusahaan di masa mendatang akibat fluktuasi dari kurs falas tersebut. Nah, exposure transaksi timbul karena membeli atau menjual secara kredit barang atau jasa yang kesepakatannya diatur dalam kurs falas. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana dari falas. Yang ketiga, terikat suatu kontrak untuk membeli atau menjual falas tersebut. Yang keempat, transaksi ekonomi lain yang kesepakatannya diatur dalam falas. Kegunaan dari exposure transaksi adalah mengukur perubahan nilai kewajiban finansial yang terjadi sebelum ada perubahan kurs falas. Yang kedua adalah exposure ekonomi. Exposure ekonomi merupakan seberapa jauh nilai perusahaan tersebut akan berubah bila kurs falas berubah ke arah yang tidak diharapkan. Perubahan tergantung pada dampak perubahan kurs falas terhadap volume penjualan, harga, dan biaya di masa mendatang. Kegunaan dari exposure ekonomi adalah untuk melihat exposure dalam jangka panjang dari suatu perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional. Selanjutnya adalah exposure akuntansi yang akan dijelaskan sama Mas Nando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Muharram, NIM-nya 2017-04103889. Jadi di video ini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Irfan Andri.
di mana saya akan melanjutkan penjelasan mengenai eksposur akuntansi. Apa sih itu eksposur akuntansi? Dari definisinya bisa dilihat yaitu merupakan berapa jauh laporan keuangan konsolidasi dan neraca suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Nah, eksposur akuntansi ini memiliki kegunaan sebagai berikut, yaitu eksposur akuntansi muncul karena laporan keuangan perusahaan cabang harus dikonsolidasi oleh kantor pusat pada suatu mata uang kursnya berbeda dengan kurs mata uang transaksi saat transaksi. Maksudnya adalah eksposur akuntansi ini memiliki tujuan yaitu mengkonversi jumlah kurs falas di perusahaan cabang yang berada di luar negeri, kemudian dikonversi merubah aktiva dan pasiva sesuai dengan kurs mata uang atau falas yang berada di perusahaan negara dengan mata uang lokal di negara tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan antar eksposur falas antara ketiga yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu eksposur transaksi, eksposur ekonomi, serta eksposur akuntansi. Yang pertama, eksposur transaksi. Jadi dalam ketiga hal eksposur ini memiliki faktor penentu derajat dari masing-masing eksposur. Nah, dari eksposur transaksi sendiri memiliki tiga jenis penentu derajat eksposur. Yang pertama adalah bentuk penerimaan maupun pembayaran di masa mendatang pada masing-masing falas. Yang kedua, potensi derajat pergerakan pada setiap nilai mata uang asing. Yang ketiga, relasi pergerakan mata uang dengan mata uang asing di mana perusahaan terlibat di situ. Jadi secara konseptualnya, ketika dapat waktu di mana terjadi perubahan valuta asing, dalam hal eksposur transaksi ini memiliki dampak ditetapkannya kewajiban dalam falas sebelum terjadi perubahan falas. Namun, baru diatasi setelah adanya perubahan kurs falas tersebut. Jadi, dari eksposur transaksi ini tergantung jumlah perubahan antara kurs falas negara satu, negara A, dibandingkan dengan kurs falas negara yang lain, yaitu negara B atau negara yang lain. Kemudian, yang kedua, eksposur ekonomi. Faktor penentu derajat eksposur ekonomi memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu semua faktor penentu eksposur transaksi, yaitu ketiga hal yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam eksposur transaksi, ditambah dengan dampak fluktuasi falas terhadap aliran kas yang didenominasi dengan mata uang negara Indo. Nah, ketika terjadi perubahan valuta asing, konsepnya yaitu ketika eksposur ekonomi ini terdapat perubahan dalam aliran kas yang diharapkan akibat perubahan yang tak diharapkan dalam falas. Maksudnya adalah dampak fluktuasi ini sangat berpengaruh dan didenominasi oleh mata uang yang berada di perusahaan negara Indo. Kemudian yang ketiga yaitu eksposur akuntansi. Eksposur akuntansi memiliki tiga faktor penentu derajat eksposurnya. Yang pertama, derajat aktivitas bisnis yang dilakukan pada masing-masing cabang di luar negeri. Yang kedua, potensi derajat pergerakan nilai mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, korelasi pergerakan kurs dari mata uang yang digunakan. Nah, secara mudahnya eksposur akuntansi ini yaitu merubah aktiva serta pasiva dari perusahaan negara cabang yang berada di luar negeri kemudian dikonversikan menjadi
jumlah sesuai dengan kurs falas yang berada di perusahaan negara induknya dengan mata uang lokal negara tersebut. Selanjutnya adalah perlukah mengantisipasi exposure falas? Nah, hal tersebut, pertanyaan ini bisa muncul terjadi ketika adanya pertanyaan bahwa apakah exposure terhadap fluktuasi falas betul-betul perlu dipikirkan dan diantisipasi. Nah, dalam hal ini ada suatu pendapat yang jelaskan bahwa hal tersebut exposure falas tidaklah relevan. Hal tersebut dikemukakan oleh Madura pada tahun 1989. Yang pertama, mengatakan bahwa menurut teori paritas daya beli atau PPP, pergerakan kurs falas akan dibarengi dengan pergerakan harga atau adanya inflasi. Yang kedua, para investor mengantisipasi risiko falas dengan tindakan hedging, melindungi nilai. Nah, dalam hal tersebut diartikan bahwa risiko falas itu tidak akan relevan terhadap suatu perusahaan karena dari sisi individu sendiri, dari sisi investor sendiri, mengetahui bagaimana cara mengantisipasi risiko-risiko yang ada dalam perubahan exposure falas tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa menjadi tidak relevan. Kemudian yang ketiga, bila pasar falas merupakan pasar efisien, maka hedging tidak diperlukan. Hedging tadi yaitu merupakan suatu bagaimana untuk melindungi nilai dari suatu mata uang. Selanjutnya adalah apa itu hedging? Nah, dalam artian ini bukan mengantisipasi resiko falas. Nah, dalam mengantisipasi resiko falas bisa dilakukan dengan melakukan hedging. Nah, secara definisi, hedging adalah suatu aktivitas lindung nilai dalam rangka mengantisipasi pergerakan atau fluktuasi mata uang di negara asing. Nah, hedging tersebut memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu melindungi nih aset perusahaan dalam potensi kerugian falas. Yang kedua, mengurangi variasi dari arus kas yang ada di masa depan. Selanjutnya adalah contoh teknik-teknik hedging pada umumnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hedging, yaitu lindung nilai terhadap suatu kurs mata uang ataupun falas, hedging tersebut pada umumnya memiliki beberapa teknik atau cara. Di antaranya yaitu yang pertama, mengelola foreign exchange risk. Dalam artian seperti kontraktual maupun operating dan financial hedge. Nah, kontraktual sendiri contohnya bisa seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu melakukan forward, future, serta option. Kemudian dari operating and financial hedge, contohnya seperti transaksi swap. Kemudian yang kedua forward hedge, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mematok nilai falas untuk masa depan yang sudah ditentukan sejak hari ini. Nah, hal tersebut sudah kita pelajari sebelumnya ya, mengenai kontrak forward di mana kita sudah menentukan harga saat ini, kemudian harga juga bisa berubah di masa yang akan mendatang. Kemudian hedge merupakan
konsepnya seperti menggunakan forward hedge. Namun perbedaannya adalah forward menggunakan counterparty-nya adalah bank, maka dalam future hedge antaranya yaitu clearing exchange dalam artian market to market. Nah, dalam hal ini memiliki kelemahan karena adanya market to market, loss maupun gain bisa terjadi di setiap hari dan setiap saat. Kemudian money market hedge merupakan aktivitas meminjam dan berinvestasi dengan mata uang yang berbeda. Misalkan euro dengan dolar. Ketika mata uang dolar turun, kemudian suatu perusahaan ingin berinvestasi, maka yang dia lakukan adalah menukarkannya ke euro yang nilainya lebih tinggi, kemudian bisa digunakan untuk berinvestasi dengan nilai yang lebih tinggi. Kemudian yaitu currency option hedge, yaitu menggunakan hak beli ataupun hak jual sejumlah mata uang asing pada tingkat harga tertentu, yaitu pembelian, cara mudahnya yaitu pembelian mata uang asing. Selanjutnya, ada beberapa kondisi di mana importer tidak melakukan hedging ataupun lindung nilai. Yang pertama, bila ia atau importer secara implisit mengasumsikan bahwa ia mempunyai harapan yang kuat mengenai arah pergerakan kurs, di mana risiko perubahan kurs menuju arah merugikan itu sangatlah amat kecil. Jadi, importer percaya bahwa dia tidak akan mengalami kerugian, maka dia importer itu tidak akan melakukan hedging atau lindung nilai. Yang kedua, bila ia berasumsi bahwa mata uang bergerak menuju arah di mana hedging tidak layak dilakukan. Yang ketiga, bila persyaratan kredit perdagangan komersialnya adalah COD atau cash on delivery, yang kedua on account credit, serta yang ketiga payment by bill. Nah, hal tersebut ditarik oleh investor dengan suku bunga tetap hingga waktu jatuh temponya. Nah, dari hal ketiga tersebut, investor tidak akan melakukan lindung nilai dari fluktuasi pergerakan mata uang dari risiko falas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada tambahan, bisa disampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.